ekstremisme Islam berkembang saat ini pada basis gerakan hijrah. Apa makna sebenarnya dari hijrah tersebut? Apakah hijrah itu menuntun kita berpikir maju atau berpikir mundur belakang? Gimana sih? Ya, ini menarik ini soal gerakan hijrah yang pada akhir-akhir ini di tengah kondisi politik yang memanas, di tengah kondisi yang serba tidak mengenakan begini, muncul gerakan-gerakan baru, muncul komunitas-komunitas baru yang itu mengatasnamakan hijrah, sehingga muncullah itu ada pemuda hijrah, ada juga secara level nasional itu ada artis-artis hijrah dan berbagai macam ya. Artinya itu orang banyak berduyun-duyun untuk berhijrah. Tentu ini sebuah fenomena yang menarik gitu. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa Islam itu mulai diterima secara lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat. Orang menjadi lebih aware lagi dengan Islam. Orang menjadi lebih peduli kenapa harus berislam, sehingga mereka mencoba untuk kembali kepada Islam dengan berhijrah istilahnya dalam agama kita. Nah, potensialnya sebenarnya menariknya ini kenapa? Karena dengan munculnya komunitas-komunitas hijrah yang dari level nasional sampai lokal ini di aspek ekonomi juga menarik begitu. Menariknya kenapa? Karena di level ekonomi, sektor ekonomi tentu menimbulkan geliat ekonomi dari sisi industri pakaian muslim, lantas buku-buku muslim itu menjadi lebih semarak lagi. UMKM yang memproduksi baju-baju koko Islam dan sebagainya itu muslimah itu semakin berjamur sekarang ini. Nah, ini berkah dari adanya komunitas hijrah. Nah, tetapi apakah lantas cukup dengan hijrah saja? Tentu tidak demikian. Ya, sesuai dengan makna hijrah ya, bahwa hijrah itu adalah berpindah, ya kan, berpindah dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lainnya. Kalau dulu Rasul itu hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib yang akhirnya dirubah menjadi Madinah, itu tidak sekedar hijrah pindah secara fisik gitu, tetapi secara spiritual juga berhijrah, secara pemikiran, pola pemikiran juga berhijrah gitu. Yang tadinya Madinah, Yasrib itu dari kota yang tidak ada apa-apanya, Yasrib yang secara makna tidak baik, itu dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi kota Madinah, dan itu memiliki makna yang baik. Nah, sehingga menata kota sedemikian rupa itu kalau bukan karena memiliki pemikiran yang lebih visioner daripada sebelumnya, tidak akan terjadi demikian. Maka pun begitu dengan kondisi hijrah hari ini ketika kita mau menarik dalam diri kita, misalkan hari ini hijrah itu mesti dimaknai sebagai berpindahnya kita dari sisi aspek spiritualitas kita, dari sisi aspek pola pikir kita. Nah, diri kita, kalau kita mau menyatakan diri sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah, maka harus memastikan dari hari ke hari itu harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Pola pikir kita juga harus demikian. Pola pikir kita harus menjadi pola pikir yang lebih maju, tidak jumut, ya, tidak stagnan. Harus bisa berpikir lebih luas dalam hal memandang. Dalam kita berinteraksi dengan orang sesama juga harus berlaku lebih baik gitu, sehingga tampilan orang yang berhijrah itu menjadi lebih enak dipandang dibandingkan orang yang dulu. Contoh simpel adalah misalkan kalau para muslimah itu yang namanya berhijrah, tentu yang tadinya belum berhijab menjadi berhijab, kan? Awalnya hijabnya cuma hijab nempel, tetapi yang namanya hijrah itu harus terus ada perbaikan, karena hijrah itu tidak terpatok pada sebuah momen gitu. Tidak hanya sebatas momen awal tahun Hijriah baru nanti hijrah lagi, bukan begitu. Tapi yang namanya hijrah itu terus ada semangat hijrah, itu semangat untuk terus memperbaiki diri day by day, hari demi hari, bulan demi bulan begitu. Kalau muslimah itu tampilannya baru nempel jilbabnya, misalkan kerudungan, ya nanti bagaimana hari kemudian, 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu menjadi lebih rapat lagi, menjadi lebih longgar lagi, sehingga menjadi lebih anggun, lebih menjaga ifahnya, lebih menjaga muruahnya sebagai muslimah. Itu
begitu, harus ada itu semangat ya, semangat berhijrah. Semangat berhijrah itu harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin dan terus begitu. Secara pemikiran juga sama, pemikiran juga harus kita terbuka, harus bisa memandang agama itu menjadi lebih menyeluruh begitu. Dan itu bisa kalau ngaji gitu. Sehingga orang yang berhijrah itu tidak cukup dengan komunitas hijrah di label jaketnya, sweaternya, jumpernya itu hijrah gitu. Tidak cukup begitu saja, tetapi harus diikuti dengan amaliyahnya, harus diikuti dengan penambahan ilmunya. Nah, bertambahnya ilmu akan memperbagus amaliyah perbuatan. Sehingga tidak cukup hanya sekedar istilah. Karena kadang Indonesia itu menjamur berbagai macam istilah, tetapi substansinya tuh kadang tidak ada gitu. Mohon maaf, misalkan Anda berada di komunitas pemuda hijrah dimanapun, misalkan mau di kota apapun itu, maka bagaimana pemuda hijrah itu bisa membawa kebaikan pada pemuda-pemuda yang lainnya, membawa pola pikir yang baik, tidak membawa pola pikir yang radikal, ya, pola pikir yang terlalu ekstrim ke kanan, dan bahkan apalagi malah ekstrim ke kiri, itu berarti kembali lagi kepada zaman jahiliyah, berarti kan begitu. Nah, bisa menjadi umatan wasaton, berpikir ala pertengahan yang bisa diterima di mana saja, itu kalau ngaji gitu. Ngaji, dan ngajinya kepada ustadz-ustadz yang memang kita memiliki kredibilitas keilmuan yang baik. Sehingga hijrah itu dimaknai demikian, tidak hanya sebatas label saja, tapi harus ada kemauan untuk berpikir maju. Sehingga orang yang berhijrah itu tidak mungkin dia akan jumud gitu, tidak mungkin dia akan stagnan ilmunya, tidak mungkin dia akan stagnan ibadahnya, terus akan mengalami perbaikan. Sehingga kalau ditanya apakah hijrah ini membawa kemunduran ataukah kemajuan, tentu membawa kemajuan. Sebagaimana dulu Yasrib itu menjadi Madinah, menjadi sangat maju, itu karena semangat hijrah. Maka diri Anda sekalian yang saat ini sedang berhijrah, maka harus terus memperbaiki diri. Namun ingat, yang namanya memperbaiki diri dalam sisi agama itu, setan tidak akan tinggal diam, selalu menunggu di pertigaan, selalu menunggu di tikungan-tikungan berikutnya yang bisa mengalihkan pandangan kita. Kita sudah mau berjalan lurus, ya, ternyata di pertengahan jalan ada pertigaan, ada belokan. Nah, setan menunggu di situ, ayo belok saja ke kanan, nggak jadi kita lurus ke sana. Nah, itu setan selalu menunggu di pertikungan jalan-jalan seperti itu. Dan karena setan tidak mau tinggal sendirian di neraka, setan selalu mengajak kita untuk menjadi temannya, untuk berbelok ke sana, dan itu kita harus berhati-hati. Menjaga itu yang penting, menjaga semangat hijrah. Dengan apa? Dengan doa, istiqomah di dalam komunitas yang baik, ya, selalu mengilmui apa yang akan kita kerjakan. Sehingga dengan begitu, yang namanya semangat hijrah terus akan kita miliki, tidak hanya sebatas momentum saja gitu.